Perjalanan menuju pulang di mana dua insan yang sedang tenggelam dalam lautan asmara yang masih salting alias salah tingkah. Data mengingat semua kenangan bersama Naku. Sepanjang jalan perjalanan mereka terus saling memandang, kemudian berpaling lagi, memandang lagi satu sama lain, dan hal itu terus berlanjut. Momen yang mereka habiskan bersama pun bermunculan. Dari mulai pertemuan pertama mereka, Naku bermain dengan Teddy, duta gifting, Naku gaun hari kering, adegan kancing jahit, Naku dan masih banyak yang lainnya. Mereka berhenti di suatu tempat, bodyguard membawa bajigur untuk Baji. Data berdiri di sampingnya. Data pun membawa bajigur itu untuknya. Mereka pun menghangatkan badan mereka dengan sportif alias dengan bajigur, bukan yang lain. Di pagi hari, seorang pelayan menghiasi rumah Patil. Ayy Shihab datang dan mengatakan kepadanya untuk bergegas karena sebentar lagi mereka akan segera mencapai rumah. Dia memberitahu Kisor untuk menjaga dekorasinya dengan baik. Eta Robs dan Kalajengking di atas melihat ini. Robs mengatakan bahwa perilaku Ayy Shihab yang sangat berubah ini. Apa yang akan terjadi dengan rencana mereka saat Data membawa Naku ke rumah? Kala pun terlihat tegang. Mbak Adi yang bekerja di dapur saat itu dengan senang hati memasak oseng kangkung kesenangan Data. Ayy Shihab di belakang pintu tersenyum bahagia melihat Mbak Adi. Kita kembali masih dalam perjalanan. Sesi menatap terus berlanjut. Baji berteriak pada Data bahwa kita akan segera menghubungi rumah untuk perayaan. Berpesta riaklah. Terlihat di jalan tradisi arak-arakan Tuhan diarak-arak. Mereka menunjukkan mauli mendistribusikan prasad di antara orang-orang. Kemudian dia menawarkan bunga kepada dewa dan meneriakan beberapa sloka. Gadis cantik yang nampak mencurigakan di sana kembali membagikan prasad tersebut. Kembali ke rumah, Ayy Shihab memberi sari kepada Badi dan memintanya untuk memakainya sebagai anak perempuan dan menantunya pulang ke rumah. Tiba-tiba Ganpat yang oleng akibat banyak minum ale-ale dan torpedo datang bersama beberapa pria. Orang-orang tersebut mengatakan bahwa Ganpat telah mengambil uang dari mereka atas nama Data. Ganpat menuntut lebih banyak uang kepada Baadi. Semua orang tertuju padanya. Kala dengan keras membentak Ganpat dan berdebat dengannya. Lalu Baadi membawanya ke dalam dan mengatakan kepadanya bahwa Ayy Shihab telah menerima Naku. Baadi meminta Ganpat untuk meminta maaf kepada Ayy Shihab. Saatnya tiba, mobil mereka terhalang arak-arakan tersebut. Baji berteriak pada mereka untuk bergerak dari jalan. "Minggir woi, ini bukan jalan nenek moyang lo," kata Baji. Baji meminta seorang untuk menyuruh mereka untuk pindah. Mauli datang meminta Baji agar membiarkan prosesi tersebut berjalan lancar. Lalu dia meminta Data untuk mengikuti proses tersebut, tapi Baji meminta Data untuk tidak pergi saat menghadapi banyak bahaya baru-baru ini. Lalu Mauli pergi ke Data dan mencoba meyakinkannya. Data meminta Baji untuk memarkir jeep di samping dan membiarkan prosesi pergi. Lalu dia menawarkan prasad pada Naku. Naku mengambil prasad tersebut. Data menatap Naku dan kemudian dia juga mengambil prasad tersebut. Mereka turun dari jeep dan mengikuti prosesi itu. Dan orang-orang Ana saling memberi isyarat. Baji dan semua juga mendapatkan prasad yang mereka miliki dan istri anak terlihat bahagia. Sementara dalam prosesi, Data mencoba memegang tangan Naku, tapi saat itu dia berjalan dan Data mulai merasa pusing 7 keliling. Aduh pusing Kang, tuh asuh pusing. Lalu dia mengingat tentang perasaan tersebut. Data saat kencangnya dengan perasaan pusing menahan dari Naku, tapi saat itulah dia tidak tahan dan ngadupruk jatuh ke tanah. Dan salah satu dari pria anak memegang Naku. Lumayan tah. Baji dan rekannya juga ngagoler siga asin tawes ngalampar di jalan menjadi korban keracunan prasad. Data pingsan di lantai dan orang-orang Data mengelilinginya.
Data sedikit mendapat kesadaran dan melihat anak, dan anak mengatakan kepadanya bahwa hidup itu seperti pohon raksasa yang berada di atas puncak yang lain. Dia meminta Data untuk bangun, molor wae. Data mencoba cengkat tapi tidak bisa. Data mencoba kembali bangkit dan akhirnya berjuang sosoloyongan melawan anak dan anak buahnya dan jatuh datar di tanah. Salah satu pria Ana memintanya untuk menembak Data, tapi Ana mengatakan bahwa nehi, satu-satunya cara untuk menjalani hidup Data adalah mereka membawa istrinya. Ana dan rombongan pun pergi membawa Naku. Saat itu Data remang-remang melihat mereka pergi dan tangannya yang terulur mencoba menghentikan mereka tapi tak berdaya. Dan kemudian dia teringat akan genggaman Naku seolah menjadi kekuatan. Akhirnya Data bangkit dan geram lalu berteriak, "Ana! Naku!" Lamun tiap tadi atunya. Data mendongak keras yang mengatakan bahwa dia akan mengeluarkan usus dari anak. Kembali ke rumah, semua orang dengan senang hati mempersiapkan kedatangan Data. Seseorang pria datang berlari dan membiarkan Ayy Shihab tahu bahwa mobil Data telah tiba. Tapi Data tidak terlihat begitu bagus kabarnya. Semua orang kaget. Ayy Shihab mengatakan bahwa anaknya telah kembali dari perang dan pastinya pasti terluka. Dan itu akan baik-baik saja. Semua orang terus memandangi pintu kedatangan Data. Kisor mengolok-olok Kala dengan mengatakan Romi and Julie telah tiba. "Won't you welcome them? Oh my god." Tatapan wajah Kala sungguh menakjubkan. Beberapa musik genderang baru yang aneh terus bermain di latar belakang. Mbak Adi berdiri dengan selamat datang dengan penuh semangat menunggu masa depan mereka. Dan tiba-tiba Data terengah-engah, marah dan sedih, berdiri sendiri di pintu. Semua orang kaget melihatnya dalam keadaan seperti itu. Baji mengikuti Data di pintu. Data mulai berjalan dan mulai melempar bunga amuk-amukan. Data mendapat iringan darah untuk membuang bunga dan beberapa perjalanan Baji mencoba untuk membantunya. Data mengingat perangkap anak dan bersikeras bahwa dia baik-baik saja. Semua orang kaget melihatnya seperti itu. Ayy Shihab lalu memegang Data. Data terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Motor, gandeng. Data terus mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Babi dan Gampat meminta dan menanyakan di mana Naku. Data ingat bagaimana anak menculik Naku. Karena tidak mampu menahan kesunyian itu meminta Baji. Baji menjawab bahwa anak menculik Naku. Mbak Adi pun menjatuh tali. Kala memiliki senyum licik. Semua orang pun terkejut. Seji berlari memeluk Mbak Adi dan berkata apakah mereka akan membunuh saudara perempuanku. Duta berteriak, "Aye!" Dia terus mengatakan bahwa tidak ada yang akan terjadi pada Naku. Dia kemudian meminta Ba'aji untuk mengumpulkan orang-orang itu. Data mengatakan bahwa dia membutuhkan orang-orangnya dalam 5 menit yang berkumpul untuk menyerang. Ba'aji memanggil anak-anak buahnya dan mengatakan 2 menit. Ba'aji berjalan keluar untuk merawat orang-orang itu. Data memiliki kilasan serangan Ana. Dia mengingatkan bagaimana Ana menantangnya dengan melemparkan pistol dan memintanya untuk menyerang. Menjadi marah, Kala di sisi lain seperti dia sedang menetas rencana untuk menghentikan Data.